Baik, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, karena ingin mengetahui sampai mana untuk memahami pembahasan. Baik, siapa yang bisa menjelaskan kepada anak secara ringkas daripada khilaf para ulama tadi? Sebutkan ukur aqwalahu wa sabab al-ikhtilafi wa wajh al-istidlal man al-bulan. Siapa yang mengumpulkan? Itu orang Pembahasan kita tadi. Siapa? Angkatan kedua siapa? Siapa yang angkatan kedua? Abuan Jun, macam tu Jun. Siapa yang angkatan kedua? Yang kedua. Siapa yang bisa jelaskan kita tadi, yang kita bahas tadi? Tentang pendapat para ulama tadi. Siapa? Aku saya tunjuk. Kalau tidak ditunjukkan tidak ada. Ya, pokoknya yang tunjuk saya. Baik. Abu Maryam, coba sebutkan. Tenang kemarin. Baik. Tidak usah antum baca di dalam kitab. Antum yang antum mendengar. Tapi bisa antum baca di kitab, tapi tidak perlu antum baca gitu. Maksudnya antum langsung simpulkan saja. Baik, Alif. Sekarang Alif. Anak besok-besok anak kami antum. Anak begini cara saya sebut sekarang. Anak tak mau capek-capek anak jelasin. Antum tidak bisa jelaskan lagi. Makanya persiapan baik. Baik, silakan Alif. Kasihkan namanya, coba kasihkan itunya, apa suaranya? Itunya, baik kasih pakaikan dulu. Biar jelas. Tahu jelasin tadi. Dan sebab perbedaan para ulama. Sebutkan dulu, sebutkan dulu pendapat-pendapatnya para ulama dalam hal ini. Seperti yang saya kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi. Ulama bersepakat terhadap bahwa kasihkan suara itu enggak begini. Ya. Para ulama bersepakat bahwa atas bahwa saya mencuci kedua kaki itu bagian dari wudu. Dan mereka berselisih pada cara mensucikan kedua kaki tersebut. Dan ada berapa pendapat itu yang kita sebutkan oleh mu'alif? Ada tiga. Pendapat pertama siapa? Yang pendapat pertama jumhur, yang mentain salah satunya. Pendapat jumhur apa yang jumhur? Ya, pendapatnya jumhur apa? Mencuci, Ustaz. Wajibnya mencuci. Wajib mencuci. Pendapat kedua siapa? Pendapat kedua orang Syiah. Orang Syiah. Iya.
Kenapa harusnya apa namanya? Mereka mewajibkan untuk membasuh. Membasuh. Iya, Ustaz. Pendapat ketiga. Pendapat ketiga yaitu Ibnu Jarir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. rahimahullah ta'ala. Apa beliau katakan? Beliau menjadikan menjadi seperti wajib mukhayyar, memilih salah satunya. Memilih salah satu. Memilih salah satunya. Tapi sekarang ya, khilaf di sini khilaf mu'tabar atau khilaf syadz? Khilaf munsyaz. Khilafun syadz. Syadz. Kenapa dikatakan khilafun syadz? Karena sudah ada ijma dan dalil yang menjelaskan tentang itu, ya bahwasanya apa jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan tentang hukumnya adalah al-ghusl, wajibnya mencuci bukan al-mas. Kalau di situ sudah ada ijma, kenapa kita bahas? Karena adanya dua Ustaz. Kenapa kita bahas? Karena biasanya sudah ada ijma. Kalau sudah ada ijma sudah selesai. Kalau tentang kalam, gitu kan? Kalau sudah ada ijma, kita tidak perlu lagi berbicara panjang lebar. Tapi kenapa kita mencari tahu dan mendapatkan sudah? Ada sih. Iya, coba kita menjelaskan. Kenapa? Di antara faedahnya itu untuk Kenapa kita harus segan? kata pensyarah sini syarat adanya di antara Kenapa kita harus jelaskan? Tentang ilmiahan Pak. Ilmiahan. Perhatikan tadi. Kenapa kita bahas? Karena kita ikuti apa yang ditulis oleh mu'alif. Ya. Sekarang kita lagi bicara apa? Atau kita lagi mempelajari, membaca kitab beliau. Kalau kita sudah berhentikan ada di ijma, berarti kita tidak akan membahas secara ilmiah apa yang beliau tulis. Ya. Jadi itu dia. Kita membaca karena untuk mengkaji secara ilmiah apa yang beliau tulis. Walaupun ya, beliau menunjukkan khilaf di situ, tapi khilaf syadz. Baik. Sekarang dalilnya jumhur ulama apa? Dalil jumhur yaitu karena mereka membaca pada ayat Al-Quran dengan bacaan nasab. Baik, nasab. Kenapa nasab? Maksudnya kenapa? Memang ada apa dengan baca nasab? Karena nasab. Kenapa kalau dibaca nasab langsung menjadi? Kenapa kalau dibaca nasab langsung menjadi wajibnya mencuci? Ada apa? Karena dia ataf, Ustaz. Atofnya ke apa? Ataf ke Aidia. Baik. Atofnya ke Aidia. Aidia hukum. Baik. Bagaimana dengan bacaan jar kalau begitu? Kalau antum membaca itu dia antum pemilih bacaan nasab, kenapa? Bagaimana antum perlakukan dengan bacaan jar? Sedangkan kalau bacaan jar sesuai di buku sini Ustaz, dia itu atofnya pada lafaz bukan makna. Kalau pada lafaz jar. Kalau atofnya dia jumhur mengatakan bagaimana? Kalau jumhur, bagaimana cara jumhur mentakwil? Bagaimana cara jumhur mentakwil bacaan jar pada ayat tersebut? Bahwasanya bacaan jar itu atofnya kepada lafaz saja, bukan lafaz kepada makna. Lafaz. Lafaz apa? Arjulikum. Siapa yang pertama? Anda tunjuk dia. Bi ru'usikum. Bi ru'usikum. Ru'usikum. Kenapa dia atofnya ada karena mujawar karena bertetangga berdekatan. Dan itu boleh dalam apa? Dan itu datang dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian orang-orang Syiah mengatakan dalilnya apa? Mereka lebih menguatkan bacaan jar. Kalau mereka menguatkan bacaan jar, apa yang mereka lakukan? Bagaimana cara mereka mentakwil bacaan nasab pada ayat tersebut? Mereka mengatakan apa? Mereka mengatofkan bacaan tersebut atas maudhi'i mahalnya. Mahal. Anda jelaskan maksudnya bagaimana itu atau maudhi? Maudhi tahu? Apa tahu? Atau bagaimana hanya? Contohnya tadi situ falasna bil jibali wala hadidah. Coba menjelaskan bagaimana atau maudhi di situ atau mahal. Pertanyaan saya, hadidah kenapa masuk? Karena sebagai ini atof ke khobar ini laisa. Mana dia khobar laisa? Nah, domirna Ustaz.
Khobar laisa nah. Ada Ustaz apa? Khobar laisa. Isim laisa Ustaz. Isim laisa nah. Isim laisa i'rabnya apa? Rafa Ustaz. Rafa. Nah Ustaz. Tapi kenapa kalau rafa kenapa? Fi mahalli. Kalau hadida, kalau aku katakan atofnya ke dhamirna isim laisa, berarti dia harusnya rafa. Kenapa dia nasab sih? Kira fi mahalli Mahalnya. raf'in. Hah? Fi mahal raf'in Ustaz. Yang mana fi mahal rafa? Hadida i'rabnya apa? Nasab Ustaz di sini. Hah? Atofnya Atofnya mana? Baik. Di sini antum ini belum tahu lagi. Baik. Antum Wahid. Kasihkan itu ya antum pakai. Antum pakai. Anda tidak perlu panjang-panjangan. Kalau antum bilang capek Anda jelaskan, kalau Anda tidak bisa jelaskan ulang. Baik. Bagaimana antum jelaskan? Baik. Wal hadida ini atofnya ke bil jibali Ustaz. Ke Bil jibali. atau ke jibali. Baik. Kenapa al-jibali di situ dia jar? Kenapa dia jadi kalau antum katakan dia atau ke jibali bil jibali alasna bil jibali, baik? Dia jar di situ, betul kan? Kenapa dia jadi nasab? Bagaimana antum jelaskan? Antum tadi katakan atau ke jibali. Kenapa katanya dia hadida nasab? Dia hanya menempatkan saja tempatnya nih Ustaz. Dia atau Maudu. atau Maudi. atau maudi atau mahal. Nah. Baik, paham nggak atau maudi atau mahal? Padahal kan semuanya. Ya, Anda tunjuk besok lagi Anda standarkan antum. Kalau antum tidak bisa jawab, berarti antum tidak perhatikan. Baik, perhatikan. Atau maudi atau mahal. Antum tahu kan mahal? Muhammadun qaimun. Baik, betul. Muhammadun. Baik, pendudukannya apa? Mahalnya dia apa? I'rabnya apa? Rafa sebagai mubtada, qaimun Khobar. dia rafa sebagai khabar. Itu dia. Ya, kedudukannya. Baik. Kedudukan pada i'rab. Ya, kedudukan dalam i'rab. Baik, dia rafa sebagai mubtada. Kedua satunya rafa sebagai khabar. Baik. Bisa dipahami kan? Hah? Dalam contoh syair yang didatangkan oleh mu'allif, lasna bil jibali walal hadida, gitu kan? Lasna baik. Di situ ada isim laisa. Mana itu di situ ada laisa. Mana isimnya laisa? Coba tunjuk irabun kita. Fi mahalli domir nahnu fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Baik. Khabaru laisa. Sebagai khabar Isim laisa. Berarti kedudukannya dia Isim laisa. Isim laisa. Berarti domir nahnu di situ dia kedudukannya adalah modinya adalah rafa. Baik. Dia modinya adalah rafa karena sebagai isim laisa. Karena isim laisa kedudukannya adalah rafa. Baik. Sekarang bil jibali. I'rabnya apa? Bil jibali fi mahalli raf'in. Fi mahalli nasbin. Khabar fi mahalli nasbin. Nasab dia. Sebagai apa? Khabar laisa. Khabar laisa. Berarti al-jibal, baik, bil jibali. Huruf jar situ kan? Baik. Dia sebagai khabar laisa. Khabar laisa mahalnya dia apa? Atau modinya dia apa? I'rabnya? Nasab. Nasab, betul kan? Paham itu sudah paham? Alif? Baik. Modinya dia adalah nasab. Walaupun di situ lafaznya dia jar, tapi pada hakikatnya kedudukannya dia adalah nasab karena khabar laisa. Anda paham sekarang? Hah? Alif? Mulai paham? Baik. Itulah yang dikatakan mahal. Makanya al-hadida walal hadida dia nasab karena atofnya pada apa? Lafaz bil jibali, lafaznya dia atofnya ke bil jibali, tapi atofnya dia bukan pada lafaznya, tapi pada kedudukan mahalnya atau kedudukan, ya kedudukan daripada i'rabnya dia, yaitu nasab karena isim Khobar laisa. ya khabar laisa i'rabnya nasab. Bisa dipahami? Itu dia maksudnya atau maudi atau mahal. Baik, antum tanyakan kalau belum antum paham. Karena tidak tergerak kalau antum tidak paham.
Paham itu? Abu Hanif? Paham itu? Baik. Antum paham? Akhirnya, baik. Paham? Siapa? Maghrib? Sampai belum paham? Angkat tangan, belum saya jelaskan lagi. Kalau lamnya di situ sebagai apa dia, Ustaz? Mana? Walanya situ. La nafi. Berarti ada isim yang mahdzuf di situ. Enggak ada. La nafiyah. Iya. Amalannya seperti laisa. Amalan seperti Laisa. Laisa. Mana? Apa yang maksudnya? La nafiyah. Lan biasa. La nafiyah. Iya. Dia beramal dia. Biasa. Baik. Baik, perhatikan ya, kita akan belajar. Jadi atof ada 3 bentuk. Ada atof mahal seperti yang kita sebutkan tadi. Baik. Ada atof apa? Lafaz. Kemudian ada atof makna. Ya. Baik. Kalau atof makna berarti dia hukumnya. Ya. Makanya dalam pembahasan kita tadi apa? Wamsahu birusikum wa arjulakum. Ya. Baik. Ya. Jumhur ulama dia apa? Atof ke aidiyakum, lafaznya dan juga dia maknanya. Baik. Sudah paham? Ya. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Siapa yang baca lagi? Maghrib. Akan 2. Coba. Antum belum baca? Berarti bisa dikatakan seilmiah apapun argumentasi seseorang ketika sudah ada ijma, walaupun ilmiah, tapi sudah ijma, sudah ijma dalil qat'i, sudah selesai kan? Ijma itu sudah dalil qat'i. Maka yang menyelisih ijma dia syadz, ya, menyimpang malah tersebut. Ketika sudah ada apa ijma, ya, dia dalil qat'i dan dalalatul ijma la yahtaju ila maknain. Ya. Penunjukan ijma terhadap suatu hukum itu tidak mengandung 2 makna. Beda dengan lafaz Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkadang lafaz Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih memiliki kandungan makna yang lain. Ya, bisa pahami? Tapi kalau ijma, kalau sudah ijma katakan begini, berarti udah itu sudah nas, tidak boleh untuk diselisih. Makanya kalau ada yang menyelisih ijma, berarti dia syadz. Ya. Baik. Hah? Tidak. Mereka menggunakan metode apa? Mereka berdalil dengan syira'ah tadi. Ya. Dan memang benar. Ya, dalam baca arjulakum dan arjulikum dua-duanya bacaan yang benar. Dan itu adalah masuk dalam qira'atus sab'ah dan dibaca memang. Antum bisa baca ketika antum baca Al-Qur'an, baca ayat tersebut antum bisa baca arjulakum atau bisa baca arjulikum. Benar antum, tidak salah. Jadi tak di situ. Perhatikan. Ketika mereka mengatakan arjulikum, mereka tidak mentakwil, tapi menguatkan. Mereka lebih menguatkan bacaan arjulikum. Baik, mereka lebih menguatkan memilih bacaan arjulikum. Baik, yang mereka takwil itulah bagaimana ketika mereka memilih, ya, orang-orang Syiah tadi memilih arjulikum. Ya, tentunya kan ketika mereka memilih arjulikum, bagaimana dengan bacaan arjulakum? Ini kan bacaan yang setara. Ya. Maksudnya tidak ada yang lebih kuat. Bacaan arjulakum itu lebih kuat daripada arjulikum, tidak ada. Ya. Dua-duanya sama, setara semuanya, 100%. Ya. Tidak ada 40% dengan 60%, tidak ada. Ya. Jadi kedudukan bacaan dua-duanya itu adalah sama. Jadi, ketika mereka, ya, orang-orang Syiah misalkan, Syiah memilih arjulikum, mereka menguatkan bacaan jar, arjulikum. Dan mereka tidak salah di situ. Yang betul bacaan yang benar. Ya. Baik. Yang sekarang masalahnya ketika mereka memilih arjulikum, baik, bagaimana dengan bacaan arjulakum ini mau diapakan? Baik, berarti mereka pergi takwil. Baik, untuk bacaan nasab arjulakum, baik, arjulakum di situ, naam bisa dibaca arjulakum betul. Ya.
Arjulakum itu dibaca nasab, tapi ingat di situ dia atof kemana? Atof ke aidiakum, tapi atofnya cuma kedudukan saja. Baik? Bukan pada atof makna, dia tidak itu atof makna, tapi itu cuma kedudukannya. Karena aidiakum kedudukannya adalah nasab, baik? Paham? Berarti dia cuma atofnya sama kedudukannya nasab saja. Iya, secara kedudukan dia. Ya. Baik, bisa dipahami? Ustaz, ada pendapat yang sudah disebutkan oleh Iya. Rush, yaitu pendapat sebagian Zahiriyah. Tidak perlu kita terlalu karena masalahnya tidak perlu lagi. Ya, enggak, maksudnya ini khilafnya sudah salah gitu loh. Ya, sebenarnya ada pendapat yang tidak disebutkan di sini ya, yaitu pendapatnya sebagian Zahiriyah. Tapi tidak perlu kita bahas karena khilafnya saja di sini sebenarnya sudah syal, tidak perlu lagi kita bahas, hanya karena mimba ilmiah gitu kan, kita mengkaji secara ilmiah pembahasan ini, makanya kita cukupkan apa yang beliau sebutkan. Tapi sudah bisa dipahami. Dan begitu juga dengan yang dilakukan oleh jumhur ulama. Ketika jumhur tadi mereka lebih menguatkan bacaan arjulakum. Mereka membaca arjulakum, mereka lebih menguatkan bacaan arjulakum. Bisa dipahami? Dia atofnya kemana? Ya, atofnya ke aidiakum. Atau makna ya, hukumnya dia ambil yang sana tadi. Baik, kalau begitu apa? Bagaimana dengan bacaan jer? Mereka pun takwil. Bacaan jer itu betul. Bacaan bisa dibaca wa arjulikum, tapi dia atofnya ke ruusikum. Tapi cuma atofnya lafaznya saja yang sama, tapi maknanya tidak. Tapi bisa dipahami? Tapi sudah selesai sudah, kita tidak usah perlu panjang lebar. Lanjut saya membaca. Maghrib fardu maghrib. Ya, jadi pembahasan seperti begini di sini lah faedahnya untuk belajar nahwu. Kalau antum sudah belajar nahwu, kita mau jelaskan bagaimanapun, antum tidak akan paham. Makanya pentingnya antum belajar nahwu. Ya. Kalau antum sudah punya dasar ilmu nahwu, ya, insya Allah antum mau kembangkan diri itu bisa. Tapi kalau antum tidak punya dasar nahwu, mau diapakan saja, mau dibolak-balik, mau dia jungkat balik, antum bisa jelaskan, antum tidak akan paham. Baik, makanya saya nasihatkan buat mungkin sebagian yang hadir yang belum belajar nahwu, sisipkan waktu untuk pelajaran nahwu. Ya. Karena ilmu nahwu itu adalah pintu ataupun kunci daripada mempelajari agama kita. Tidak bisa seseorang itu berbicara masalah agama ya, kalau dia tidak paham masalah nahwu. Ya, seperti begini tadi, gitu kan? Ya, apalagi seperti yang kemarin Ustaz Abdul Zain, ya, ketika beliau menceritakan kisahnya, ada profesor tafsir, doktor tafsir, membahas tentang tafsir, tidak tahu nahwu. Gimana caranya bisa mau menjelaskan tafsir? Ya, tanpa mengetahui nahwu, ngawur jadinya. Makanya nggak heran kalau banyak pemahaman-pemahaman yang muncul saat ini yang menyimpang daripada pemahaman salaf. Karena orang yang jahil bebas mau bicara apa. Ya, kalau antum mau bebas mau berbicara, mau melakukan apa saja, antum jadi orang yang jahil sudah selesai. Mau sholatnya imam di belakang, antum di depan nggak jadi masalah. Ya, kalau antum jahil, antum mau bicara. Ya, misalkan antum bicara antum sebagai utusan Allah, bebas antum bicara kalau antum jahil. Ya, jadi orang jahil itu ya sudah tidak ada rambu-rambu yang dia pegang, makanya tampak bebas untuk bicara. Ya, makanya lihat itu orang-orang yang sekarang itu muncul itu di televisi, ya, jangan setempat. Ya, saya bicara. Ya, yang mengatakan begini yang sekali lagi viral-viral, coba lihat bahasa Arab saja dia tahu. Itu ya, ada pondok yang di Jawa Barat sana. Baik, coba lihat saja yang katanya syekhnya, dia membuat mazhab baru. Ya, lihat saja bahasa Indonesia saja pelepotan, kalau kita tidak tahu dia bahasa kamu nggak jelas apa dia bahas. Gitu. Jadi begitulah kalau orang jahil. Makanya ini ciri daripada hari kiamat. Nabi SAW sudah sebutkan kan, ciri daripada hari kiamat apa?
orang-orang apa? Ya, diangkatnya ilmu dan juga orang-orang akan mengangkat apa? Ru'us juhala. Ya, pemimpin-pemimpin yang jahil dalam agama. Yaitu. Baik, makanya antum tidak ada cara lain untuk bisa antum memahami agama kita ini kecuali dengan belajar minimal nausoroh. Belajar nausoroh. Baik. Silakan. Bismillah. Wa qad raja'al jumhuru qira'atihim hadhihi. Kenapa antum baca qira'atihim? Sebagai apa dia qira'atihim? Mudhof Ustaz. Mudhof. Tidak mungkin mudhof. Dia ada alif lam, tidak mungkin alif lam mudhof. Wa qad raja'al jumhuru Qira'atahum. Baik, Qira'atahum. Baik, benar. Kenapa dia? Maf'ulun Baik, betul. Hadhihi bisahabati anu. Siapa yang bisa tahukan saya qira'atnya hadhihi? Siapa tahu? Qira'atnya hadhihi. Qira'atahum. Na'at. Hadhihi. Badal. Dia badal. Berarti fi mahali nasbi. Iya. Baik, tidak usah kita bahas lagi masalah itu. Ya. Hanya saya mau tes saja untuk. Baik. Lanjut. Hadhihi bisabati anu bisabiti anhu alaihi salatu wassalamu idza qala fi perhatikan idza dengan idza qala dibaca id. Baik. Idh qala fi qaumi lam yastawfu ghasla aqdamahum. Ghasla? Baik. Bisa enggak ya? Ghasla aqdamahum. Nah, betul. Bisa membaca ghasla aqdamahum. Baik. Cucu Ustaz. Cucu Ustaz. Iya. Bisa membaca ghasla aqdamahum atau ghasla aqdamihim, tapi aqdamahum bisa. Baik, lanjut. Aqdamahum bisa. Bisa. Benar kan? Ada yang dia apa? Maf'ul bihi daripada ghasla. Baik, lanjut. Ghasla aqdamahum fil wudu'i wailul lil aqabi minan nari. Qalu fa hadza yadullu ala anna al-ghasla huwa al-fardu li'anna al-wajiba huwa alladhi yata'allaqu bi tarkihil iqabi wa hadza laysa fihi yata'allaqu bi tarkihi al-iqab. Dia sebagai fa'il. Baik, wa hadza laysa fihi hajatun. Laysa fihi hujjatun. Baik. Li'annahu innama waqa'al wa'idu ala annahum taruku aqabahum duna ghasli wala syak. Sekarang tadi perhatikan. Tadi kita sudah sebutkan sebab khilafnya para ulama, dan juga kita sudah jelaskan sudut cara pendalilan mereka mengkompromikan ketika mentarjih antara dua bacaan yang ada. Maka mu'allif melanjutkan ucapannya wa qad rajjahal jumhuru qira'atahum hadhihi bisabiti anhu alaihi salatu wassalam. Dan sungguh jumhur telah menguatkan bacaan mereka ini. Apa bacaan mereka? Wa arjulakum. Mereka menguatkan bacaan mereka. Kenapa mereka memilih bacaan ini? Tadi jawaban daripada apa yang ditanyakan Yuda. Baik. Kenapa jumhur memilih bacaan nasab bukan bacaan jar, padahal dua-duanya itu adalah bacaan yang benar dalam ayat tadi, yaitu adalah apa yang telah datang, sabit yang telah tetap. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi qaumi, ya, ketika Nabi berkata pada suatu kaum lam yastawfu ghasla aqdamihim, ya, yang mereka itu tidak menyempurnakan mencuci kaki-kaki mereka fil wudu'i, ketika berwudu. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wailun lil aqabi minan nari. Binasalah
Celakalah Kaki. tumit-tumit dari api neraka. Baik, perhatikan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qalu, jumhur berpendapat atau menguatkan berdalil dengan hadis tersebut. Hadza yadullu ala anna al-ghusla huwal fardhu. Ini menunjukkan bahwasanya mencuci itulah yang wajib. Dia adalah yang wajib. Kenapa? Li'anna al-wajiba huwa alladhi la yata'allaq walladhi yata'allaq bi tarki al-iqab. Karena apa itu wajib? Ma yu'aqab bitarki. Wa yu'aqab itu kan hakikat wajib. Betul kan? Atau itu dia hasil buah daripada wajib. Buah daripada wajib adalah apa? Ma yu'aqab bitarki. Kita diiqab ketika meninggalkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit daripada api neraka. Baik. Apa yang dikatakan oleh Mu'allim rahimahullah, wa hadza laisa fihi hujjatun. Dan ini tidak ada hujjah sih. Bagaimana jumhur? Ya. Baik. Perhatikan antum semua, saya tanya lagi sebentar. Saya siap-siap membuat antum bisa perhatikan, saya tanya sebentar. Ya. Beliau mengatakan tidak ada hujjah. Dalam hadis tersebut tidak ada hujjah buat jumhur. Ya, sama sekali. Kenapa mereka berdalil dengan hadis tersebut tidak ada hujjah di situ? Ya. Dan kenapa beliau mengatakan walaysa fihi hujjatun li'annahu innama waqa'a al-wa'idu ala annahum taraku aqabahum duna ghuslin. Ya, karena dalam hadis tersebut waqa'a al-wa'idu, ancaman itu terjadi karena apa? Annahum taraku aqabahum, mereka meninggalkan tumit-tumit mereka, bukan karena meninggalkan ghusl. Sama sekali tidak ada, betul kan? Paham? Jadi ancamannya di situ, Nabi mengatakan wailu lil aqabi minan nar. Itu bukan ancaman karena tidak mencuci, tapi ancamannya karena tidak apa? Mencuci tumit. Tidak mengenai tumit. Ya. Tapi apakah mencuci atau akan mengusap? Berarti hanya yang menunjukkan di situ berarti wajibnya untuk mengusap tumit ketika wudu, gitu kan? Bukan menunjukkan wajibnya mencuci, bukan wajib mencuci, gitu loh. Tapi hanya Nabi mengancam karena ketika mencucikan kaki tadi, ya, apakah dengan metode, apakah dengan mencuci, gitu kan? Ataupun dengan memasah, mengusap, itu tumitnya tidak dikena. Tapi itu ancaman saya seperti itu. Kita lihat dulu. Sampai baca. Baik, lanjut. Ustaz. Wala syakka an man syara'a fil ghusli fa farduhul ghusli fi jami'il qadami kama an man syara'a fil masi anna man syara'a fil masi fa farduhul mashu inda man yukhayyiru bainal amrayni wa qad yadullu hadza ala ma jaa fi asari akhari kharrajahu aidan muslimun. Baik, stop. Kemudian beliau mengatakan wala syakka, dan tidak ada keraguan, anna man syara'a fil ghusli fa fardhuhul ghuslu fi jami'il qadami. Ya. Maka yang wajibnya adalah mencuci pada semua kaki. Ya, kama anna man syara'a fil masih, sebagaimana orang yang melakukan membasuh, fa fardhuhu al mashu, bagi orang yang memilih untuk mengusap maka wajibnya dia adalah mengusap. Inda man yukhayyiru bainal amrayni, bagi ulama yang memberikan pilihan dua perkara tadi. Maksudnya boleh memilih cuci ataupun mengusap. Dan ini adalah pendapat siapa? Ibnu Jarir at-Tabari. Perhatikan. Sebelum kan kenapa jumhur perkara ini? Kenapa jumhur
mereka tadi berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar. Ya. Dan dibantah oleh Syekh, begitu kan? Mu'allif, bahwasanya tidak ada hujjah buat jumhur dalam hadis tersebut. Ya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Kenapa Nabi mencela? Kenapa Nabi mencela? Karena tumit-tumit mereka tidak dikena air. Baik, perhatikan sekarang. Apakah kalau masak tumit itu akan terkena air? Tidak. Coba itu masak. Betul? Ya. Antum ambil air. Kalau masak kan tidak ada air yang mengalir kan? Ambil air. Antum ambil. Ya. Baik. Berarti ya, ketika Nabi memberikan ancaman, ya, ancaman itu disebabkan karena tumit-tumit tidak apa? Terkena air, menunjukkan ya, dan tumit akan bisa terkena air, seluruh kaki terkena air termasuk tumit itu hanya dengan metode ghusl. Dan adapun masalah tidak akan bisa mewujudkan apa? Pemerataan dalam mengusap semua menyemprotkan air untuk membasuh kaki. Makanya itu cuma mengatakan. Ya. Antum paham pendalilannya jumhur? Saya tanyakan lagi sebentar. Ustaz, berarti sini jumhur menetapkan konsekuensi masa. Konsekuensi masa berarti ditabaid sebagian karena tidak mencapai semua. Antum ambil sekarang. Tidak sampai di situ. Tidak maksudnya Al-masah. Kalau dengan metode masah. Nah, Nabi kenapa mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Nabi mengatakan wailul lil aqabi minan nar? Apa ilahnya? karena sebagian kaki mereka tidak terkena. Baik, karena kaki mereka sebagian kaki tidak terkena air. Baik, pertanyaannya. Ya. Dengan metode apa antum gunakan ketika mencucikan kaki supaya kaki itu semuanya terkena air? Gosol. Gosol atau dengan masak? Gosol. Kalau masak bisa enggak? Berarti kelaziman itu Ustaz. Lazimnya masuk. Saya tanya, antum jawab dulu pertanyaan saya. Hah? Masuk. Kalau dengan masak? Bisa tidak? Untuk bertanya lagi, Pak. Coba antum ambil aja sekarang. Supaya lebih mudah terpahami. Coba. Supaya lebih mudah kan memahami. Supaya antum lebih memahami. Biasanya dengan praktek itu lebih membuktikan. Oke, ambil aja sekarang aja. Ambilkan saja. Coba ambilkan tolong timbang. Ada timbang di EBC. Praktis ini. Ambilkan saja. Timbang saja jangan full. Cimbok kayak ilham. Ambilkan, bawa antum ke depan. Praktekkan. Iya, untuk taksi. Kenapa memilih apa? Ada ini enggak? Baik, coba antum maju. Antum di situ ya? Dilihat anu. Sorot. Sekarang antum tahu kan bagaimana caranya masak? Baik, apa kalau masak bagaimana cara dilakukan? Baik. Baik. Coba antum ini. Antum usap. Air itu antum tidak. Kalau antum bawa air, kalau begini antum bawa air begini, ada ini bukan lagi apa? Ini bukan lagi ini sudah walaupun ada yang mengalir begini, ini namanya ghusl. Baik, yang antum lakukan tadi ghusl. Kalau dia tidak ada air. Baik. Dia tidak ada air yang mengalir. Baik, sekarang antum lakukan ghusl. Ke kiri. Kiri aja. Baik. Antum lakukan. Ya, tidak bas. Ya. Maka apa? Apa? Ada kemungkinan yang tertinggal. Hah? Ada kemungkinan tertinggal. Ada kemungkinan tidak merata. Ada iya, gitu. Ada apa? Kita tidak berbicara antum tidak kena. Tapi pemerataan air itu adanya pada Mungkin bisa. pada ghusl. Adapun al-masah tapi dia ada kemungkinan untuk apa? Tidak rata. Tidak ratanya air. Di bawah kuku. Baik. Kagak puas. Jadi di sini tidak ada lazim dan tabi'id ya. Baik, paham belum? Jadi pembahasannya di sini tentang apakah apa namanya? Pemerataan
pemerataan air ya, ketika kita membersihkan kaki itu terwujud dengan apa? Ghusl atau dengan al-masah. Nah, al-masah. Kalau ghusl, tapi kalau al-masah itu ada kemungkinan tidak akan apa? Merata. Baik, itu salah satu pendalilan daripada jumhur ulama. Baik ya, sudah paham sampai sini? Kemudian kita lanjutkan. Mana? Wala syakka, sudah tadi sini ya. Wa qad yadullu ala hadza ala ma ja'a fi atharin akhar kharrajahu aidan Muslim annahu qala. Baik. Dan juga dan sungguh telah menunjukkan perkara ini, perkara mana tadi? Bahwasanya apa? Al-masah. Bukan al-masah. Maksudnya dalil yang dikuatkan tadi ini apa? Yang ucapan yang dikatakan oleh Imam Salah Ibn Rushd ya. Bahwasanya beliau mengatakan tidak ada hujjah di situ. Ya, dengan hadis wailun lil aqabi minan nar, tidak ada hujjah di situ buat jumhur. Ya. Hadis tersebut bukan perintah untuk mencuci, tapi di situ perintahnya untuk isti'ab. Betul kan? Untuk pemerataan supaya mengenai semua kaki. Baik. Bisa dipahami? Itu artinya. Baik. Maka beliau mengatakan bahwa dia dulu ala hadza. Dan ini juga ya, menunjukkan akan perkara ini adalah apa yang telah datang daripada asar yang lain atau hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim juga. Annahu qala. Ya. Bahwasanya apa? Nah, ini hadis ini dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, potongan hadisnya yang ada di kitab Al-Bukhari itu potongan hadisnya. Ya, jadi konteks hadisnya bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan suatu ketika ya, mereka melakukan safar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia ketinggalan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketinggalan dalam safar tersebut. Ya, kemudian para sahabat berjalan dan ketika tiba waktu sholat asar mereka mengakhirkan sholatnya. Nah, dan mereka mau sholat saat itu. Ya, dan ketika mau sholat mereka mulailah berwudu. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Ya. Dan ketika mereka lagi berwudu, ternyata datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perhatikan apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar, faja'alna. Dari situ syahidnya ya. Faja'alna namsahu ala arjulina. Itu salah satu lafaz hadisnya. Ya. Faja'alna, maka kami mulai namsahu, mengusap. Itu lafaz apa? Apa? Mengusap. Namsah gitu kan? Nah. Betul? Nah. Itu lafaz namsah, bukan nagsil. Betul enggak? Ya, makanya beliau mengatakan ya, apa yang digunakan oleh jumhur tadi itu ya, bukan hujjah. Karena konteks hadisnya sahabat Abdullah bin Umar mengatakan faja'alna namsahu arjulana. Ya. Baik, kami mulai apa? Mengusap kaki-kaki kami. Nabi langsung berteriak, wailun lil aqabi minan nar. Ya, celakalah bagi kaki-kaki dari api neraka karena tidak dikena air. Di situ sahabat tadi Abdullah bin Umar mengatakan namsah. Baik. Bisa dipahami ya? Tapi bagaimana apa yang dikatakan oleh para ulama kita? Ya, jumhur ulama mengatakan, baik, ingat ya, al-ghusl khafif yutlaqu ya, al-masah yutlaqu ala al-ghusl khafif. Baik ya. Bahwasanya al-masah ya, di sini beliau mengatakan namsah. Ya, al-masah ya, lafaz masah itu kadang dimutlakkan pada cucian atau mencuci dengan cucian yang ringan. Seperti yang tadi dilakukan sama Yuda ketika ambil air kecil, baik? Ya, ketika tadi dia ambil air masih ada tetesan air, kemudian dia apa? Ya, mengusap tadi, itu apa? Itu dia mengusap apa tadi? Mencuci. Kalau ada air tadi, Cuci. air walaupun sedikit, khafif kan? Baik. Itu mencuci apa mengusap? Mencuci. Baik. Tetapi ya, mencuci dengan ukuran yang sedikit tadi, ya, itu juga dikatakan al-masah. Ya, dimutlakan. Lafaz masah itu pada apa?
pada mengusap dan juga mencuci dengan air yang sangat sedikit, seperti yang diperagakan tadi. Berarti hadis tersebut maksudnya kita dalam mencuci, tapi cuciannya bukan cucian yang banyak, yaitu yang ringan, yang kecil, yang khafif. Baik. Sudah? Untuk standar COVID ini kembali ke urf lagi. Baik, yang khafif itu seperti tadi. Yang ketika apa? Dia ada air yang mengalir tapi sedikit. Ya, kalau air yang sudah banyak seperti yang mengalirkan air yang banyak dalam kaki itu bukan lagi ghusl khafif. Adakah standarnya antara COVID Tidak standar daripada para ulama menyebutkan mana ghusl khafif dengan mana ghusl katsir. Ya, tapi ya seperti yang tadi aku bilang gitu kan, apakah kita kembalikan kepada urf? Ya. Jadi kalau kita sudah tahu sebenarnya yang mana khafif dan mana yang apa namanya yang banyak gitu. Khafif ya masuk sedikit, namanya sedikit gitu. Kalau banyak kan airnya banyak yang digalirkan. Ya, seperti tadi kalau yang contoh pertama yang diperhatikan tadi Yuda, itu dia apa ghusl khafif gitu kan. Ada air yang mengalir tapi airnya sedikit. kalau pakai keran itu yang banyak? Kalau yang pakai keran itu ya ghusl khafif. Baik, selesai di situ ya. Beliau mengatakan wa hadzal athar, dan hadis ini wa in kanatil 'adatu qad jurrat bil ihtijaj bihi fi man'il mashi. Perhatikan. Dan hadis ini ya, yang kita baru bacakan tadi, walaupun kebiasaannya dia ya, di keadaan sungguh dia itu ditarik untuk digunakan sebagai hujjah dalam melarang al-masah. Fahuwa adallu ala jawazihi minhu ala man'ihi. Ya, baik. Bisa pahami? Fahuwa, maka dia di sini siapa? Al-masah. Maka al-masah itu lebih menunjukkan akan bolehnya masah ya, minhu ya, daripada apa? Daripada al-ghusl ala man'ihi, dibandingkan larangannya. Kenapa? Alasan beliau, li'anna al-wa'ida, karena ancaman situ innama ta'allaqu atau ta'allaqa fihi bi tarki ta'mimi la bi nawi taharah, itu dia. Karena ancaman di situ itu dia kaitannya itu dengan meninggalkan ta'mim. Apa itu ta'mim tadi? Pemerataan. La bi nawi taharah, bukan dengan jenis taharahnya. Nabi wailun lil aqabi minan nar, itu kaitannya Nabi mencela atau mengancam karena tidak diratakan semua air ketika mencuci kaki. Betul kan? Itu lebih menunjukkan, memang betul. Apa hadis tersebut lebih menunjukkan ya. Bukan tentang hadis itu menunjukkan perintah untuk mencuci. Baik. Bal sakata an nau'iha, bahkan Nabi dalam hadis tadi itu diam tentang jenis mensucikannya. Maksudnya tidak menyinggung sama sekali apakah masah ataukah apa? Ataupun ghusl. Tentang hadis Nabi wailun lil aqabi minan nar, sama sekali tidak berkaitan dengan jenis mensucikan apakah masah ataupun ghusl. Nah, hanya di situ kaitannya adalah karena tidak bisa diratakan semua air itu di kaki yang wajib untuk dicuci. Wa dzalika dalilun ala jawaziha, dan itu adalah dalil tentang kebolehannya. Baik. Lanjut. Siapa lagi? Dalam hadis lain ada walam yaksil aqibaihi faqala wailun lil aqabi minan nar. Dalam hadis yang lain. Nah, Ya. Di situ ada lafaz, ada falam yaksil, tidak apa? Tidak mencuci. Makanya itu tadi, ya, seperti yang saya katakan, lafaz para jumhur menjawab tentang ya, argumentasi yang ditetapkan di sini tadi tentang al-masah. Ya. Maksudnya masah itu adalah al-ghusl. Ya, tapi ghuslnya adalah ghusl khafif. Ghusl yang ringan. Ya. Bukan yang banyak airnya, yang sedikit airnya. Baik. Lanjut, siapa lagi baca?
qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa jawazul mashi huwa aidan marwi an ba'di sahabati wa tabi'ina walakin min tariqil ma'na fal ghusla asyadun munasibatun asyaddu manasabatan lil qadmaini minal mas qadmaini minal mashi kama annal masha asyadun asyaddu munasibatan. Kenapa dia munasibatan sebagai apa? Siapa yang bisa jawab? Tamyiz secara apa? Isim tafdhil. Iya, isim tafdhil mamun nasab. Ustaz. Baik, lanjut. Munasibatan lil ra'si minal ghusli idza kanatal qadamani la yanqi danasuhuma ghaliban illa bil ghusli. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya dengan mengatakan wa jawazul mashi huwa aidun marwiyun an ba'di sahabati wa tabi'in. Dan apa? Pembolehan mengusap ini juga diriwayatkan daripada sebagian sahabat dan tabi'in, daripada sebagian sahabat dan tabi'in. Di antara sahabat yang diriwayatkan bahwasanya mereka membolehkan masah adalah sahabat siapa? Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Abbas dan juga sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhum jami'an. Baik, kita nukilkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tawatarat al-akhbaru 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati wudu'ihi, telah sampai derajat mutawatir hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ghasala rijlaihi, mencuci kedua tangan, kedua kakinya, wa huwa mubayyinu li amrillahi subhanahu wa ta'ala. Dan hadis tersebut, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Nabi mencuci kedua kakinya itu adalah mubayyin. Itu apa? Penjelas terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana sudut pandang penjelasannya? Saya bisa jelaskan benar. Karena ayat di dalam Al-Quran itu masih mujun, Ustaz. Betul. Nah, betul. Bahwasanya ayat Al-Quran tadi berkaitan dengan apa? Arjulakum, bisa benar, betul. Bisa dibaca arjulakum, bacanya benar, Kemudian dibaca arjulikum, betul, Di situ apa? Di situ dua-duanya ada kemungkinan. Tetapi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan tentang cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu kali pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kaki beliau. Bahkan semuanya adalah apa? Mencuci kaki beliau. Jadi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apa? Menjelaskan tentang ayat mujmal daripada ayat Al-Quran tadi, dalam bacaan tadi. Berarti bacaan yang dikuatkan. Makanya jumhur ulama menguatkan tentang apa? Kenapa lebih menguatkan apa? Al-ghusl dibandingkan al-masah ketika mensucikan kaki, karena perbuatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan, walam yathbut an ahadin min as-sahabah khilaf dzalik. Tidak ada satupun daripada sahabat yang menyelisihi hal tersebut illa an Ali, kecuali daripada sahabat Ali dan juga Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum jami'an, wa qad thabata anhum ruju'u an dzalika, dan telah tetap bahwasanya mereka sudah kembali daripada pendapat mereka yang tersebut. Maksudnya tadinya memang mereka berpendapat seperti itu, bolehnya masah, tapi mereka meralat kembali pendapat mereka
dengan mewajibkannya al-ghusl, ya. Baik. Itu Berarti kalau kita simpulkan meraji dari jumhur itu ada dua. Hadis tadi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wal aqabi minan nar, kemudian yang kedua ini perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hingga Jadi mereka dalil yang merajikan paling menguatkan itu adalah apa? perbuatan Dalil paling menguatkan adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya belum ada hadisnya mutawatir, sudah sampai mutawatir tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tadi wailul lil aqabi minan nar itu masih apa? Tafsir masih ada kemungkinan. Ya. Kan seperti kita ketahui semuanya bahwasanya af'al Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Itu dia menjelaskan apa? Ayat Al-Quran. Dan semua tidak ada sampai satu kali pun Nabi pernah melakukan gitu kan? Memasah. Nah, kita bisa menjadikan dalil tersebut apa? Bahwasanya al-ghusl itu mungkin kita bawa pada mana mandub, tetapi tidak satu pun ya. Karena apa? Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk apa? Ya, membersihkan kaki, mensucikan kaki gitu kan? Fil amr mensucikan kaki, dan itu wajib, sudah sepakat para ulama. Ya. Hanya jenis apa? Jenis mencucinya bagaimana? Membersihkannya bagaimana atau mensucikannya bagaimana? Dan itu dicontohkan ya, dan dijelaskan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang ya, satu hadis pun tidak ada yang menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam memasah, ya, mengusap kaki beliau ketika berwudu. Tadi kan Anda bilang bahwasanya perbuatan Nabi itu hukum asalnya nadab mandub. Kena ditarik ke dalam hukum wajib karena perintah dari Al-Quran bahwasanya mengusap dengan arjulakum itu wajib, sehingga makna nadab ini kita bawa ke makna wajib. Itu af'alun Nabi SAW. Kan hukum asal perbuatan Nabi. Iya, betul. Kita bawa karena di situ kan perintah. Kan mencuci kaki kan sudah tidak ada khilaf para ulama gitu kan. Bukan, ini tidak ada jadat, jangan lagi membahas jadat atau alanas, ya. Tidak ada jadat atau alanas di sini. Baik, yuk. Ya. Di sini adalah apa? Sudah sepakat bahwasanya Allah mewajibkan untuk mensucikan kaki ketika berwudu, gitu kan? Ya, baik. Sekarang jenis cara mensucikannya itu gimana? Ini yang masih apa? Ada khilaf di antara para ulama, ada mujmal di sini. Baik. Makanya apa? Jumhur ulama itu mengatakan jenisnya adalah apa? Mencuci. Dari mana mereka mengatakan mencuci? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mempraktekkan maksud daripada apa? Firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan mensucikan, perintah mensucikan kaki, yaitu dengan mencuci. Tidak ada satupun ya, yang menjelaskan mengusap. Seandainya ada satu saja ya, hadis yang menjelaskan Nabi mengusap, baru bisa kita mengatakan apa? Berarti di situ apa? Mandub. Boleh dua-duanya gitu loh. Ya. Kita tinggal lihat banyak, kalau paling banyaknya dilakukan adalah mencuci, berarti sebenarnya cuci. Baik. Kalau pernah Nabi satu kali mengusap, berarti bolehnya mengusap. Tapi tidak ada. Makanya ini dalil digunakan oleh jumhur ulama. Dan inilah apa? Ya. Akhirnya dengan berdasarkan hadis tadi itu terjadi ijma para ulama berkaitan tentang wajibnya apa? Mencuci. Baik, mustahad ijma mereka apa? Adalah hadis-hadis perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu mencuci kaki. Ya, makanya khilaf yang masuk dalam hal ini adalah khilaf syadz. Baik. Sekarang mana disuruh sampai situ lagi. Kemudian fal ghuslu asyaddu munasabatan lil qadamaini. Ini beliau mengatakan minal masih kama annal masa asyaddu munasabatan li ra'si minal ghusli. Beliau mengatakan, nah betul. Sesungguhnya mencuci itu lebih apa namanya? Lebih berkesesuaian gitu. Lebih sesuai ya untuk kaki, betul kan? Betul kan? Cara membersihkan kaki lebih sesuainya dengan mencuci. Ya. Betul kan? Kenapa? Karena kaki banyak kotorannya. Nanti saya sebut ya. Karena kaki banyak kotorannya. Maka ya, kalau cuma mengusap saja, maka apa? Ya, kotoran kaki itu tidak akan hilang. Bisa dipahami? Dan beliau mengatakan sebagaimana annal masha
Ya, mengusap itu lebih cocok untuk kepala daripada mencuci, gitu kan? Kepala lebih cocoknya adalah apa? Mengusap, ya, bukan mencuci. Kalau kaki, ya, kalau mencuci basah kan semuanya. Baik, mandi tadi. Baik, karena qadamani la yunqa danasuha ghaliban illa bil ghusli. Itu yang beliau mengatakan. Karena kenapa? Kedua kaki itu tidak akan bersih, ya, mayoritasnya. Maksudnya karena keumumannya kaki itu tidak akan bersih kotorannya kecuali dengan mencuci. Nah, sudah? Mana? Tadi sudah? Wa yunqa danasur ra'si bil masyi wa dzalika aidan ghalibun. Ya, dan kotoran-kotoran kepala itu bisa dibersihkan dengan cuma sekedar mengusap. Yang demikian itu juga hukum kebiasaan atau hukum mayoritasnya. Bisa dipahami ya? Sampai situ apa yang dikatakan beliau. Kemudian beliau mengatakan wal masalihul ma'qulatu la yamtani'u ay yakuna asbaban lil ibadatil mafruḍah hatta yakuna syar'u la hadha fihima ma'nayaini ma'nan maslahiyan wa ma'nan ibadiyyan. Dan beliau mengatakan, ya, dan masalah-masalah yang makhulah, itu dia. Kalau paham masalah makhulah, itu maksudnya ibadah makhulatul makna. Baik. Ketika Allah memerintahkan sesuatu kan ada masalahnya, betul? Betul kan? Ada masalahnya yang mana, ya, dia itu di makhulatul makna. Sebab kan? Baik, seperti berwudu. Makanya kan kemarin kita sudah bahas masalah syarahnya jumhur dengan apa? Hanafiyah. Ya. Hanafiyah mengatakan wudu itu dia maqulatul makna. Dapat kita tahu masalahnya secara logika. Bukan ibadah mahdhur. Baik, beliau mengatakan, ya. Dan masalah-masalah yang diketahui maknanya, yang diketahui la yamtani'u an takuna asbaban. Itu bukan sesuatu yang mustahil, dia itu menjadi sebab untuk diwajibkannya suatu ibadah, untuk diwajibkannya ibadah-ibadah. Baik? Paham? Ibadah-ibadah yang fardu hatta yakuna syar'u, ya, sampai sehingga syariat itu memperhatikan fihima maknayaini pada ibadah cuci kaki tadi itu apa? Dua makna. Bisa jadi ketika Allah mensyariatkan mencuci kaki, ya, itu apakah makna maslahiyah, maksudnya dia maqulatul makna, baik? Ataukah makna ibadiyah, ataukah dia itu adalah ibadatul mahdhah, itu dia maksudnya. Paham tak? Bisa jadi Allah ketika memerintahkan, ya, untuk mencuci kaki, apakah dia di situ karena alasannya diwajibkan itu adalah karena apa? Maqulatul makna, baik? Ataukah karena dia memang murni untuk ibadah, ya, untuk cuma sekedar ibadah? Baik, ataukah memang Allah mempertimbangkan dua-duanya? Maksudnya memang dia ta'abbudi dan juga apa? Ada maqulatul maknanya. Baik. Kemudian wa makna sudah, ya. Wa ani bil maslahi, dan yang saya maksudkan dengan maslahi ma raja'a ila umuri mahsusat. Apa yang kembali kepada perkara-perkara yang dapat diketahui, itu juga maksudnya maqulatul makna, ya. Wa bil ibadi, dan yang maksud saya daripada yang makna ibadiyah itu adalah ma raja'a ila zakati nafsi. Apa yang kembali kepada zakatu nafs, mensucikan hati. Maksudnya kita tidak perlu bila paham makna, logika tidak diketahui, ya. Cuma kita beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik. Sudah sampai situ pembahasan ini. Apa kesesuaian dengan ucapan di atas? Apa? Bagaimana cara mengkorelasikan bantahannya dengan ucapan di atas, warghuslu asyadu munasaban? Iya. Bagaimana cara mengkorelasikan bantahannya? Anda belum paham tentang ini. Kenapa aneh? Ya itu kan beliau tadi sekali mengatakan, gitu kan? Beliau mengatakan apa? Bahwasannya, ya, kalau kita lihat daripada segi faidah, gitu kan? Bahwasanya mencuci, kalau kita mau lihat gitu. Sekarang, baik. Allah memerintahkan kita untuk mensucikan kaki. Apakah itu ibadah mahdhah ataukah maqulatul makna?
Kalau Anda mau mengatakan dia makulatul makna, berarti kalau kita mengatakan makulatul makna yaitu untuk membersihkan kaki, berarti yang lebih utamanya, yang lebih dipilih adalah apa? Mencuci, karena itu yang lebih sesuai dengan bagian anggota kaki. Karena kenapa? Karena kaki itu tidak akan hilang kotorannya kecuali dengan dicuci. Kalau masa tidak, bisa dipahami kan? Ya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengusap kepala. Kenapa bukan mencuci gitu? Ya, boleh kan mengatakan begitu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala? Apakah mengusap kepala itu apakah memang itu ibadah mahdhu ataukah apa? Ghair mahdhu? Itu kan beliau tadi membahas masalah itu. Sekarang dua-duanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensyaratkan sesuatu bisa ditinjau dari apa? Dua sudut pandang, ibadah mahdhu ataupun ghairu mahdhu. Sekarang pembahasan tadi. Ya, makanya beliau mengatakan di situ, ya. Mana? Fal ghusl ashaddu munasabatan lil qadamaini fil masjid kama anna al-masa ashaddu munasabatan lil ra'si min al-ghusl. Beliau kalau kita mau lihat secara logika, ya, bahwasanya apa? Mencuci itu lebih cocok untuk kaki. Makanya kita pilih apa? Al-ghusl. Baik, Anda paham kan? Ada lagi yang bertanya? Ustaz, berarti di sini dia menggunakan maqasid syariah, mana yang lebih maslahat bagi kaki? Tidak, beliau menjelaskan tentang bahwasanya suatu ibadah itu, gitu kan? Sesuatu Allah perintahkan kita sesuatu berkaitan ibadah, gitu loh. Ketika Allah memerintahkan kita suatu ibadah, maka tidak lepas daripada dua tadi. Ya, apakah ibadah murni ibadah mahdhu, gitu kan? Ataukah karena Allah memerintahkan ada masalah yang dapat kita ketahui dengan logika kita atau ghairul mahdhu, gitu loh. Tidak kedua sih. Makanya kita tinggal lihat itu tadi. Ya, boleh menjelaskan kalau kita mau mengatakan bahwasanya ibadah mencuci kaki itu adalah disyariatkan karena itu untuk kebersihan kaki, maka beliau mengatakan maka mencuci lebih sesuai sebagaimana kalau untuk kepala sesuainya adalah dengan mengusap. Karena kalau kaki kotoran-kotorannya tidak akan hilang kecuali dengan mencuci. Ya. Berbeda dengan kepala. Kalau kepala, kenapa Allah pertanyaan kita? Ya. Kenapa di wajah itu diperintahkan untuk mencuci wajah, gitu kan? Kalau tangan juga mencuci tangan. Tapi kalau di kepala kenapa harus dengan mengusap? Tahu maksudnya? Apa perbedaannya? Makanya perbedaan di situ, antum bisa pahami. Karena kalau kepala, ya, kotoran-kotoran di kepala bisa hilang dan cukup saja dibersihkan dengan apa? Dengan mengusap. Berarti saat ini kembali ke khilaf apakah wudu itu ibadah mahdhu? Itu dia tadi. Kembali pembahasan situ tadi. Ya. Ya, kalau kita membahas masalah di sini wudunya apakah yang ibadah mahdhu ataupun ibadah mahdhu, ya. Nah, di situ tadi. Ya. Nah di sini ya, ada mahdhunya, ada ghair mahdhunya. Makanya para ulama melihat mana lebih condongnya, gitu kan. Kalau jumhur mengatakan condongnya dia ibadah. Kalau Hanafi mengatakan condongnya adalah ghairul mahdhu. Dia kebersihan. Bisa masuk dua, tapi kan pasti ada kecontohan salah satunya, gitu kan. Seperti nanti pembahasan masalah zakat. Apakah zakat itu dia ibadah mahdhu atau ghairul mahdhu? Nah, di situ ada nilai ibadah mahdhunya, ada juga ghairul mahdhunya, tetapi kecontohannya yang lebih dominan di mana? Tadi ya? Sudah paham? Ilham? Ada yang ditanyakan? Antum tanya memang, dia susah tanya antum lagi. Al-ghusl itu mengharuskan kita mengurut dengan tangan atau hanya cukup mengguyurkan air? Pokoknya dia basah semuanya, iya. Walaupun dia di sela-sela. Itu sela-sela cuma untuk apa? Menunjukkan apa? Sunnahnya. Pokoknya antum contohnya bisa begini. Ya. Antum berwudu, antum tinggal ketika sampai di kaki, antum tinggal masukkan kaki antum di dalam sungai contohnya. Dan antum masukkan goyang-goyangkan saja, antum tidak pegang-pegang kaki antum, cuma goyang-goyangkan kaki antum di dalam air, basah semua, basah semua, dan sudah selesai. Adapun apa tabligh gitu kan,
yaitu untuk menunjukkan sunnahisasi kesempurnaan, karena dengan takdir itu lebih meratakan air. Baik, kita selesaikan dengan beberapa menit jadi saya baca saja. Baik. Wa kadzalika ikhtalafu fil ka'bain. Demikian juga para ulama berselisih pendapat dalam mencuci kedua mata kaki. Ya, hal yadkhulani fil masih atau fil ghusli inda man ajazal masih. Ya. Baik, apakah dia ya, kedua mata kaki tadi itu dia masuk dalam apa? Mencuci ataukah dia masuk dalam mengusap ya, bagi orang yang membolehkan mengusap. Baik, pembahasannya ini ya kembali. Kalau tadi orang Syiah mengatakan bahwasanya yang wajibnya dia adalah apa? Mengusap, ya berarti dia diusap. Kalau jumhur yang mengatakan wajib, berarti dia wajibnya apa? Dia mencuci. Wa asal ikhtilafihim, dan sebab perselisihan para ulama ini pembahasan sebenarnya apakah mata kaki, kalau bagi kita ya, jumhur ataupun ijma yang dinukilkan oleh imam kita dari Imam Nawawi mengatakan wajibnya adalah mencuci. Pertanyaannya, apakah mencuci mata kaki itu wajib atau tidak? Ini dia pembahasannya. Baik, kita sudah selesaikan pembahasan kita yang tadi ya. Apakah wajibnya itu mencuci ataupun memasak, itu sudah selesai. Sekarang pembahasannya, apakah mata kaki masuk dalam hal yang harus dicuci? Dan beliau mengatakan ya, di situ terjadi khilaf di antara para ulama. Sebab perselisihannya para ulama, ishtirakul ladzi fi harfi ilah. Itu adalah apa? Ishtirak. Apa namanya ishtirak kalau bahasa Indonesia? Sama. Bukan, sama. Tidak. Apa namanya? Banyaknya makna. Iya, berserikatnya. Berjoinnya. Banyaknya makna. Kalau begitu saja. Multi makna. Ya? Banyaknya makna. Banyaknya makna. Banyaknya makna. Berjoinnya lah yang paling anak. Pakai join. Ya. Bersekutunya, itu aja. Tercakupnya makna. Bersekutunya apa? Ya. Bersekutunya apa? Makna pada huruf ilah. Ya. Terkandungnya. Ani fi qaulihi ta'ala, yang saya maksudkan kata beliau adalah apa? Wa arjulakum ilal ka'baini. Itu kan tadi. Ya. Dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Ilah. Ini kembali kita pembahasan juga ilal marafiq, yaitu tangan. Baik. Wa qad taqaddama al-qawlu fi ishtiraki hadzal harfi. Ya, fi qawlihi ta'ala, dan sudah telah lalu pembahasan kita tentang persekutuan makna pada huruf ilah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq. Baik. Lakin itu dia. Apakah ilah di situ lil ghayah? Betul? Atau apa? Yang kemarin kita bahas. Atau ma'a? Ilah. Apakah ilah di situ maknanya lil ghayah? Ya. Untuk batas akhir ataukah menunjukkan ma'a, kebersamaan? Baik, itu dia kembalinya. Baik, lakin al-ishtiraku waqaha lakin al-ishtiraku waqaha hunalika min jihataini, ya, min ishtiraki ismil yadi wa min ishtiraki harfi ilah. Akan tetapi ya, persekutuan makna yang terjadi pada pembahasan mencuci tangan tadi itu ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, min ishtiraki ismil yad, dari sudut pandang penamaan tangan. Itu kan khilafnya yang kemarin. Right? Dan juga apa? Perbedaan tentang persekutuan makna pada huruf ilajal. Wa huna min qibali ishtiraki harfi ila faqat. Dan beliau mengatakan, dan pembahasan kita di sini ini cuma kembalinya pada satu sudut pandang saja, yaitu perbedaan tadi atau persekutuan makna dari huruf ilah. Wa qad ikhtalafu fil ka'bi ma huwa. Dan para ulama berselisih pendapat tentang apa itu ilal ka'baini. Ya. Apa itu ka'ab? Perhatikan, beda kalau kemarin yad, gitu kan? Kalau yad itu tidak ada artinya. Tapi istilah makna, kalau di sini khilaf. Apa itu ka'ab? Perhatikan. Makanya beliau mengatakan kalau pembahasan cuci kaki di sini cuma sudut satu pandang saja, yaitu makna ilah. Tidak ada perbedaan. Ka'ab itu istilah makna. Baik, ka'ab itu maknanya adalah jari kaki termasuk dengan telapak kaki, tidak ada. Baik. Jadi masalah ka'ab di sini terjadi khilaf. Apa makna ka'ab? Bukan istilah makna, perhatikan. Tapi apa itu ka'ab? Ya.
Wa dzalika bi ishtiraki ismil Ka'ab wa ikhtilafi ahli lughah fi dalalatiha. Karena kandungan makna daripada apa? Ishtirak kandungan makna daripada isim Ka'ab dan perselisihan para ulama lughah tentang makna Ka'ab tadi. Baik. Faqila dikatakan huma apa situ yang baca? Idhamani alladhani inda maq'ad asy-syirak. Apa? Ya. Apa? Dia itu adalah apa? Ya. Dua tulang yang berada di maq'ad, tempat ikat sendal. Yang mana itu? Bukan sendi. Antum enggak mungkin kamu senai kaki. Ya. Baik, antum anggap lagi kaki. Baik, ini kaki kita, ya. Baik, lihat di mana antum ikat sendal. Kalau sendal anunya itu, yang di atas ini dia, yang paling atas ini. Ini dia. Punggung Tahu? kaki. Ini anggaplah punggungnya ya. Punggung kaki. Punggung kaki sebelum anu itu. Sebelum ini dia. Dan ini dia punggungnya kaki. Ini dia maq'ad asy-syirak, tempat mengikat sendal. Ya. Kalau kita kan kalau pakai sendal yang sekarang swallow kan di sini dia tempat tergantung sendal talinya. Gitu kan? Ya, sendal Eiger. Yang sendal Eiger itu yang di sininya. Ustaz kan ada itu sendal Eigernya yang di belakang juga, bukan itu. Orang Arab begitu dulu. Ya. Itu model sekarang itu, Eigernya. Ya. Sendal Eiger yang lain begini talinya. Itu dia namanya maq'ad asy-syirak. Kan? Wakila dan juga dikatakan huma idhamani nati'ani min tarafis saqi. Dia adalah dua tulang yang muncul, yang timbul pada ujung daripada betis, yaitu biku-biku. Ya, kalau kita mata kaki ya. Kalau kita bilangnya mata kaki kan? Tapi itu mata kaki itu yang sampingan teman-teman. Ya, seperti ini. Kalau ini kan apa namanya ini? Nah, seperti ini mata kaki itu. Wala khilafa fi ma ahsibu fi dukhuli ma fil ghusl. Ya, dan tidak ada perbedaan ya, menurut sangkaan saya tentang ya, apa wajibnya atau masuknya keduanya itu untuk dicuci. Inda man yara annahuma inda maq'ad asy-syiraki idza kana juz'an min al-qadami. Ya, bagi yang mengatakan apa? Bahwanya apa itu namanya? Ka'bain itu adalah apa? Yang berada di tempat ikatan sendal. Idza kana juz'an min al-qadami, karena itu adalah bagian daripada kaki. Lidzalika qala qaumun, oleh sebab itu berkata sebagian ulama idza kana al-haddu min jinsil mahdudi dakhalat al-ghayatu fihi. Itu sudah dijelaskan kemarin. Bahwasanya apa? Kan ilah. Baik, perhatikan. Ya. Apakah pembahasan ini kemarin? Apakah ya sekarang mata kaki yang bagi yang mengatakan bahwasanya Ka'ab itu adalah mata kaki, ya, itu wajib dicuci ataukah tidak? Ya, sama pembahasan kita kemarin apa? Siku wajib dibasuh ataukah tidak? Dan ini kembali kepada pemahaman mana ilah. Baik. Sebagian ulama mengatakan maknanya adalah ma'a, berarti kalau ma'a berarti masuk, dia dicuci. Kalau maknanya ghoyak berarti tidak masuk dicuci, dia sampai pintunya saja, di sini dia tuh. Ya, di awal pembuka pertamanya, pintu pertamanya. Berarti yang di sini ini kan siku kan? Berarti tidak wajib. Tapi beliau mengatakan apa? Ini perbedaannya tentang mana ilah, gitu kan? Terus wa arjulakum ilal ka'baini. Baik, beliau mengatakan innahu idza kana al-haddu. Sekarang kembali pembahasan kemarin. Kan ulama yang mengatakan bahwasanya dia ilah di situ maknanya lil ghaya, gitu kan? Maknanya lil ghaya. Kan mereka juga berfirman dengan berdalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimus siyama ilal lail." Gitu kan? "Tsumma atimus siyama ilal lail." Apakah malam kita puasa? Tidak kan? Kita puasa cuma sampai siang saja, berarti malam tidak masuk. Betul kan itu yang pembahasan kita kemarin? Baik. Kalau begitu juga mereka mau berdalil. Kalau begitu juga ilal Ka'bah ini, gitu kan? Berarti Ka'bah itu tidak masuk. Ya, cuma sampai pintu pembukanya saja. Ya, berarti Ka'bah tidak masuk. Makanya ulama yang mengatakan, baik, anggaplah ilah di situ tetap bermakna ghoya. Tetap Ka'bah itu tetap masuk. Karena kenapa? Mereka menimbulkan apabila sesuatu, ya,
Ani mana jadi? Ya. Idza kana al-had min jinsil mahdud. Jika saja batasan itu satu jenis dengan yang dibatasi, dan dakhalatil ghayatu fihi, maka ghayah itu masuk ke dalamnya. Baik. Naam, pada firman Allah, "Tsumma atimmu siyama ilal lail." Lail itu tidak kita puasakan karena tidak satu jenis. Malam beda jenis dengan siang. Tapi kalau mata kaki, dia ini satu jenis, kaki ataupun anggota tubuh, berarti ilah di situ masuk, karena dia ilah di situ walaupun maknanya lil ghayah, tapi satu jenis, maka dia wajib untuk dicuci, ya, karena beliau mengatakan apa? Idza kana al-hadd, batasan. Anggaplah kalau siku, ya, kita kembali kepada siku saja yang mulai saya contohkan. Siku, batasan siku di sini, anggaplah ini batasan siku, ini had. Wal mahdud, mana yang dibatasi? Yang setelahnya ini berarti, enggak? Ini yang dibatasi. Ini kan had, batasan, dan yang setelah itu mahdud. Betul? Sekarang batasan ini, batasan siku. Apakah yang dibatasi ini satu jenis atau tidak? Satu jenis. Betul? Berarti dia masuk dalam kategori untuk dibasuh, karena satu jenis. Antara batasan dengan yang dibatasi itu satu jenis, maka wajib untuk dibasuh karena satu jenis. Naam, tidak wajib ilah dimasukkan kepada mahdudnya apabila dia beda jenis. Tsumma atimmu siyama ilal lail. Naam, lail itu tidak perlu kita puasai karena tidak satu jenis. Baik, itu dia ya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Baik, ya, kita cukupkan untuk pembahasan kita saat ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita sudah akan masuk pada tertib af'alul wudu, ya, tentang tertib. Ana harapkan kepada antum, ya, jangan datang di majelis ini kalau antum tidak persiapan bebek. Baik, ya. Dan ana akan tanya antum semuanya. Saya tanya sesuatu, saya sudah tunggu orang-orangnya. Antum, ya, sakti belum saya tanya, ya, semuanya saya akan tanya. Apabila bukan berarti saya bisa, saya akan lagi sebelum masuk saya akan tanya pelajaran kita yang sana. Ya. Kalau antum tidak bisa jawab, udah antum get out, Baik, itu akan nanti, ya. Supaya antum banyak-banyak antum merujak, jangan cuma lewati tapi tidak pernah merujak. Keberhasilan dalam belajar kita itu dua hal, persiapan dan merujak, insyaallah. Yes. Ba'da taufiqullah. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana persiapan antum dan bagaimana merujak antum. Baik, silakan, ya, yang kita tutup, ya, sebelum mungkin ada yang menanyakan setelah ini. Saya tutup dulu, siapa yang tahu yang mau pulang silakan, kalau mau pulang duluan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang mendengarkan kontrol belum baca tuh. Pernah tuh baca tak? Oh, baik. Ya, masalah yang kuncinya mana pembahasan apakah mata kaki gitu, ya, masuk dalam hal yang harus dicuci atau tidak? Naam. Ya, bahwasanya mata kaki adalah bagian yang harus untuk dicuci. Ya, sampai mata kaki, karena seperti pembahasan kita yang kemarin dalam masalah siku, ya, ilah di situ bermakna maaf, baik, walaupun dia maknanya lil ghayah, tapi karena antara had dan mahdudnya itu adalah satu jenis, yaitu siku ataupun bagian anggota tangan, maka dia wajib untuk dibasuh, masuk dalam satu nama, walaupun dia satu kesatuan tentang bahasa ini. Baik, ada lagi yang mau tanyakan? Alhamdulillah sudah. Ustaz, bolehkah bacaan yang arjulikum ini kita bawa ke pemahaman tentang membasuh al-fathuh? Apa? Yang bacaan arjulikum. Dan benar, ya, sebagian daripada apa? Ya. Salah satu jawaban, ya, para ulama kita, jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya arjulikum di situ, ya. Nah, antum baca arjulikum dia otomatis ke sana tadi. Ya. Dan juga mereka ada yang membawa arjulikum itu adalah bawahnya pada pemahaman maknanya adalah
khuf. Tapi ini sangat jauh sekali. Maksudnya ya khuf lain gitu. Kaki adalah kaki. Khuf adalah khuf. Maksudnya kalau kita mengedepankan argumentasi tadi, ya, itu tidak sangat mudah untuk disanggah. Jadi makanya saya tidak sebutkan, saya tidak datangkan karena kalau kita menggunakan dalil tersebut ya, sangat mudah sekali untuk dibantah. Gitu. Allah mengatakan arjulikum bukan khuf. Khuf itu ada dalil tersendiri ya kan. Baik, siapa? Kita gunakan dalil. Ketika perhatikan ya, Ikhwan, kalau antum mau berdalil, perhatikan, antum jangan buka celah. Antum harus tutup ketika antum mau menggunakan suatu dalil. Antum betul-betul harus meyakinkan antum tutup pintu celah untuk bisa antum dibaliki dengan dalil yang antum buat. Kalau antum hanya mendatangkan dalil, kemudian setelah itu di sini ternyata ada celah kosong yang besar untuk antum dibantah, untuk apa antum berdalil? Paham maksudnya? Ya, bisa antum katakan itu apa? Ketika walaupun sebenarnya dari Quran kita sudah ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kalau untuk saya sendiri saya tidak gunakan dalil tadi ataupun argumentasi tadi untuk apa? Untuk menyanggah karena kita pasti akan dibalik sana karena ya, Allah mengatakan di situ arjulakum ya, atau arjulikum bukan khuf. Ya. Misalkan dalam bacaan sholat berarti boleh kita baca dulu arjulikum. Bisa terbaca, sah. Ya. Tapi antum lihat juga konteksnya, suasananya. Antum di sini, kalau di kampung gitu kan, kalau antum di kampung yang tidak hafal Quran ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau di bawahnya antum di Qurra, semua ada penghafal Quran, baru mereka belum tahu tentang apa namanya bacaan tersebut, antum baca, antum di benar-benarin. Tapi itu maksudnya apa? Ya sah kalau antum baca tersebut, ya. Baik. Ada lagi? Satu. Bacaan umpamakan kita yang masyhur itu riwayat Hafsan Asim. Kemudian kalau kita pakai arjulikum itu kan sudah keluar dari Hafsan Asim. Ini bagaimana hukum? Sah. Antum boleh menggunakan mau pakai kiro apa saja antum ketika tapi antum lihat apa? Pokoknya itu tidak keluar daripada qiraah yang masyhur dari antara para ulama, qiraatus sab'ah. Ya, antum mau baca, tapi ini antum lihat lingkungannya antum. Antum melihat lingkungannya antum. Makanya itu apa? Ada yang kalau kita lihat para ulama-ulama kita ya, yang sekarang banyak di yang para qurra gitu kan, membacakan qiraah yang lain, wadduha, itu orang awam. Antum lihat gitu kan, kalau antum perikawan, ya, mereka pikirnya kok orang itu salah cara bacanya gitu kan. Ya, jadi antum harus lihat kondisi ataupun di mana tempat kita berada, jangan sampai menimbulkan fitnah. Baik, sudah cukup ya.